Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini tuh dari kampus Politeknik Negeri Lampung ingin bersosialisasi. Nah, di sini tuh kami mau sosialisasi itu tentang kayak keamanan data gitu. Nah, jadi kalian bisa buka PPT kami orang di QRIS ini. Di scan aja QRIS-nya biar bisa buka PPT-nya. Yang lanjut nggak apa-apa. Kita ada proyektor ya. Nah, di sini kan di scan aja. Beda campur. Buat apa? Presentasi. Pegang bang. Sambil dikasih ini. Yang semuanya, tapi gantian yang saudara. Ini ulangannya di kampus-kampus gitu ya? Ya, dari Purwakarta. Yang udah scan bisa dibuka nggak? Bisa ya? Kunti ya? Hah? Apa yang kurang ti ya? Ya nggak apa-apa kan lagi ngeliatin ininya dia orang. Enggak. Taruh sini aja ya. Enggak apa-apa, aman abang. Dulu nih. Dikit. Diem aja videonya. Gak estetik guys. Langsung dibuka lagi nih. Buka kayak tadi perkenalan. Udah apa lagi. Ya nggak usah diputerin ya videonya itu ya. Gak usah langsung PPT aja. Sudah semua ya? Itu scan. Semua ya? Jadi kakak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami bertiga ini
studi ini Internet Engineering Teknologi. Nah, kami di sini mau sosialisasi tentang pelajaran atau mata kuliah itu etika profesi. Nah, kami di sini tuh yang di PPT itu judulnya itu melindungi data dan keamanan transaksi kita semua. Nah, di situ ada pendahuluannya. Jadi yang pertama itu di era digital ini, data itu menjadi aset yang berharga yang harus dijaga keamanannya. Nah, kemajuan teknologi yaitu mempermudah transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi ancaman seperti pencurian data, penipuan, dan serangan cyber. Nah, jadi penting gitu bagi kita itu untuk melindungi data kita itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada apa sih keamanan transaksi online itu? Nah, di situ keamanan transaksi online itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikirim atau diterima melalui internet tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, di dalam transaksi online itu banyak data pribadi dan finansial yang dipertaruhkan, mulai dari informasi rekening bank hingga kata sandi akun. Nah, untuk bentuk enkripsi datanya atau autentikasi yang lebih kuat dan pemahaman yang tentang bagaimana menjaga dan tetap aman dari tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ada yang pertama itu kita menjaga data pribadi kita. Nah, data pribadi itu termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, serta informasi kartu kredit. Nah, itu menjadi target utama bagi peretas. Nah, sebuah bocoran data bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang seperti keuangan dan privasi kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada mengapa sih keamanan transaksi online itu penting. Nah, keamanan transaksi online itu sangat penting, yaitu untuk melindungi diri kita dari potensi kerugian finansial maupun pencurian data pribadi. Nah, transaksi online yang aman memberikan rasa tenang, sementara transaksi yang tidak aman bisa mengakibatkan kerugian besar, baik dalam bentuk uang dan data pribadi kita. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kita itu perlu menjaga data kita itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada pencurian identitas. Pencurian identitas itu adalah proses di mana seseorang menggunakan data pribadi kita, seperti KTP, untuk melakukan tindak ilegal. Ya, kayak yang banyak sekarang sih, kayak buat pinjaman online dan yang lainnya gitu. Nah, yang kedua itu kerugian finansialnya. Nah, jika dia menggunakan kartu kredit atau rekening bank yang dicuri, pelaku kejahatan bisa melakukan transaksi yang merugikan Anda secara langsung tanpa sistem keamanan yang baik dan saldo rekening yang Anda punya itu bisa habis. Selanjutnya ada bocoran data pribadi. Nah, data pribadi ini seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi lainnya digunakan pelaku penipuan untuk melakukan tindakan yang lebih jauh, seperti pemerasan atau bahkan pencurian fisik jika alamat kita itu diketahui. Selanjutnya itu ada jenis-jenis ancaman dalam transaksi online itu. Nah, untuk yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah penipuan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya, seperti bank atau pencurian online. Nah, pelaku phishing akan mengirimkan email atau pesan yang berisi tautan ke situs palsu yang terlihat mirip dengan situs aslinya. Nah, selanjutnya yang kedua ada skimming. Skimming ini adalah teknik yang digunakan untuk menyalin informasi atau kartu kredit atau debit tanpa sepengetahuan pemilik kartu. Nah, selanjutnya ada malware. Malware itu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak perangkat atau mencuri data malware dapat masuk ke perangkat kita sendiri. Contohnya melalui file atau dari internet atau aplikasi yang tidak terpercaya gitu. Nah, selanjutnya itu ada man in the middle. Nah, itu tuh dalam serangan man in the middle itu peretas menyadap komunikasi antara dua pihak yang bertransaksi. Nah, itu bisa terjadi karena kita menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak aman. Nah, peretas ini dapat memonitor, mencuri atau mengubah data yang dikirimkan antara pengguna dan server. Nah, selanjutnya itu ada kayak tanda-tanda
menerima kayak pesan SMS, email yang meminta informasi pribadi seperti password atau nomor OTP. Nah, itu bisa jadi tanda penipuan. Nah, selanjutnya itu ada penawaran terlalu bagus. Nah, jika suatu penawaran terdengar terlalu menggiurkan, misalnya memenangkan hadiah atau dapat diskon besar secara tiba-tiba, nah kita itu perlu berhati-hati itu. Karena itu penipuan seringkali datang dengan iming-iming hadiah yang tidak masuk akal untuk menarik korban. Selanjutnya ada aktivitas tidak biasa di rekening kita. Nah, jika kita melihat transaksi yang itu tidak biasa, seperti pembelian barang atau transfer uang, segera kita itu menghubungi penyedia layanan finansialnya. Nah, selanjutnya ada pop-up atau iklan aneh. Nah, kayak yang iklan yang muncul tiba-tiba meminta mengunduh aplikasi atau klik tautan, itu juga bisa menjadi tanda-tanda ancaman online. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah keamanan dasar. Nah, yang pertama itu kita menggunakan password yang kuat. Karena kebanyakan orang itu menggunakan password itu kayak cuma 123 atau nama, tanggal lahir. Nah, jadi kita menggunakan password yang susah ditebak oleh orang lain gitu. Nah, selanjutnya itu ada aktifkan autentikasi 2 faktor. Nah, kalau menyebutnya itu 2FA. Nah, itu meskipun seorang mengetahui password kita, mereka tetap mengeluarkan kode OTP yang hanya dapat diakses melalui ponsel atau perangkat lain. Nah, selanjutnya itu ada selalu update perangkat. Nah, selalu update perangkat itu maksudnya adalah untuk pembaruan perangkat lunak atau sistem operasi seringkali menyertakan patch keamanan yang mengatasi celah-celah yang ditemukan. Mengabaikan pembaruan ini bisa membuka peluang bagi peretas untuk mengeksploitasi kerentanannya. Nah, selanjutnya itu menghindari WiFi publik. Nah, meskipun WiFi publik sangat memudahkan, mereka seringkali tidak dilindungi dengan baik. Nah, jika kita itu harus menggunakannya, itu kita harus mastiin kalau menggunakan virtual private network atau VPN agar data kita itu tetap terenkripsi dan terlindungi. Nah, selanjutnya bakal dilanjutin sama rekan saya. Dari mana ini? Dari mana? Tips. Ya. Baiklah, selanjutnya adalah tips aman bertransaksi online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Rastio. Di sini tips aman bertransaksi online yaitu pertama, periksa keaslian situs web. Pastikan situs web yang Anda kunjungi menggunakan HTTPS dengan S yang menunjukkan bahwa situs itu aman dan memiliki icon gembok di bilah alamat atau di sebelah kiri biasanya. Hindari memasukkan informasi pribadi di situs yang tidak memiliki sertifikat SSL. Gunakan metode pembayaran aman. Menggunakan e-wallet atau kartu kredit yang memiliki sistem perlindungan dapat membantu menghindari kerugian jika terjadi penipuan. Sistem seperti PayPal atau e-wallet memiliki kebijakan perlindungan pembeli yang memungkinkan pengembalian dana jika transaksi tidak sah. Dan hindari juga berbagi data pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti PIN atau OTP kepada orang yang menghubungi melalui telepon atau email. Bank tidak akan meminta informasi melalui saluran tersebut. Yang berikutnya, cek riwayat transaksi secara berkala. Memeriksa riwayat transaksi Anda secara rutin membantu Anda mengetahui jika ada aktivitas yang mencurigakan. Jika ada, segera laporkan kepada penyedia layanan untuk tindakan lebih lanjut. Berikutnya, menggunakan WiFi publik dengan aman. WiFi publik seringkali sangat memungkinkan, namun sangat rentan terhadap serangan. Banyak penyerang menggunakan WiFi publik untuk menyadap data pribadi yang dikirimkan antara perangkat dan jaringan.
Solusinya adalah jika ingin menggunakan web public, gunakan VPN. VPN atau Virtual Private Network mengamankan data Anda dengan mengenkripsi koneksi melalui jaringan pribadi. Ini menghindarkan informasi pribadi Anda dari peretas yang mencoba menyadap data di jaringan publik. Berikutnya, hindari transaksi sensitif. Ketika menggunakan web publik, jangan melakukan transaksi atau mengakses akun bank atau keuangan pribadi ketika terhubung ke web publik. Gunakan jaringan pribadi atau mobile data jika perlu melakukan transaksi penting. Berikutnya, menghindari penipuan online. Yang pertama, periksa reputasi situs web. Sebelum membeli produk atau jasa, pastikan untuk memeriksa ulasan atau testimoni pelanggan lain. Situs yang memiliki banyak keluhan atau tidak memiliki ulasan percaya sebaiknya dihindari. Yang kedua, hati-hati dengan penawaran yang terlalu bagus. Waspadai tawaran yang terlalu menggiurkan atau tidak realistis. Penipuan ini seringkali datang dengan tawaran harga murah atau hadiah besar yang tidak dapat dipercaya. Berikutnya, keamanan e-commerce. Keamanan situs e-commerce memiliki sertifikat SSL. Pastikan situs yang Anda kunjungi memiliki sertifikat SSL yang sah. Anda dapat memverifikasi ini dengan melihat https:/// di awal URL dan icon gembok di bilah alamat. Yang kedua, penggunaan metode pembayaran terpercaya. Pilih metode pembayaran yang menawarkan perlindungan konsumen, seperti kartu kredit yang memungkinkan Anda untuk membuka transaksi yang tidak sah. Yang ketiga, verifikasi penjual. Lihat ulasan dan rating penjual, serta kebijakan pengembalian barang. Jika suatu penjual memiliki banyak keluhan atau ulasan negatif, hindari membeli dari mereka. Berikutnya, pentingnya enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi tertentu. Hal ini sangat penting dalam menjaga keamanan data selama transmisi di internet. Cara kerja enkripsi adalah data yang Anda kirimkan melalui internet, misalnya informasi kartu kredit, akan dienkripsi sehingga jika data tersebut disanggah, isinya tidak akan dapat dibaca oleh peretas. HTTPS di situs web menggunakan enkripsi untuk menjaga keamanan saat Anda mengunjungi situs dan mengirimkan data sensitif seperti informasi login. Berikutnya, sini keamanan di perangkat mobile. Perangkat mobile seperti ponsel pintar adalah salah satu alat utama untuk transaksi online. Namun mereka juga rentan terhadap serangan. Menjaga keamanan perangkat mobile sangat penting. Langkah-langkah keamanan perangkat mobile di sini yang pertama, gunakan kode PIN atau sidik jari untuk mengunci perangkat. Ini adalah lapisan pertama perlindungan yang menghindari akses tidak sah ke perangkat. Yang kedua, aktifkan fitur pelacakan perangkat. Jika ponsel Anda hilang atau dicuri, fitur seperti Find My iPhone atau Find My Device bisa membantu melacak atau menghapus data dari jauh. Ini biasanya ada di Play Store atau HP teman kalian. Lalu yang ketiga, install aplikasi hanya dari sumber terpercaya. Hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal atau terverifikasi untuk mengurangi resiko malware. Sumber tidak terpercaya ini contohnya jika kita semua ini mendownload dari Chrome atau web browser yang tidak terverifikasi. Berikutnya, keamanan menggunakan jaringan Wi-Fi atau Wi-Fi. Wi-Fi menjadi salah satu alat utama untuk mengakses internet di rumah maupun di tempat umum. Namun seringkali jaringan Wi-Fi tidak cukup aman. Jaringan Wi-Fi yang tidak terenkripsi dapat menjadi sasaran peretas. Tips menggunakan Wi-Fi dengan aman. Yang pertama di sini, gunakan WPA2 atau WPA3 untuk enkripsi jaringan Wi-Fi Anda. Pastikan router Anda menggunakan protokol enkripsi yang kuat seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data Anda saat mengakses jaringan.
Berikutnya, hindari mengakses transaksi sensitif di Wi-Fi publik. Saat menggunakan Wi-Fi publik seperti di kafe atau bandara, hindari mengakses akun keuangan atau melakukan transaksi penting. Gunakan VPN atau keamanan lebih. Karena jika kita menggunakan Wi-Fi publik, itu informasi kita bisa diambil oleh pemilik Wi-Fi-nya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Edward. Dari slide 16 ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari sini. Kita itu pada slide ke-15 kita harus menggunakan password manager. Ya, keuntungan menggunakan password manager yang pertama itu keamanan yang ditingkatkan. Apa sih keamanan yang ditingkatkan itu? Nah, yang pertama itu password manager dapat membuat password yang kuat untuk setiap akun menyimpan dengan aman. Contohnya menggunakan password yang ada lambang-lambangnya seperti terus titik gitu. Harus menggunakan huruf kecil dan beberapa angka. Nah, yang kedua mudah digunakan. Nah, dengan password manager kita tidak perlu lagi meningkatkan password yang rumit gitu. Cukup meningkatkan satu kata sandi utama untuk mengakses password yang tersimpan. Nah, yang ketiga itu menyimpan enkripsi. Apa sih penyimpanan enkripsi itu? Nah, password manager menyimpan kata sandi dalam format transkripsi sehingga hanya kita yang bisa dapat mengaksesnya. Selanjutnya keamanan di media sosial. Gimana sih buat kita cara tips aman di media sosial itu cara kita supaya tidak terkena hacking, phishing gitu kan? Nah, yang pertama itu periksa pengaturan privasi. Pastikan privasi media sosial kita itu hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu gitu, seperti teman, kerabat atau keluarga gitu lah ya. Nah, yang kedua itu hati-hati dengan informasi pribadi. Nah, kita itu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita itu kepada orang yang tidak dikenal gitu, apalagi mengaksesnya ke media sosial gitu kan. Itu tidak disarankan ya. Terus yang ketiga itu waspada terhadap tautan pesan dan yang mencurigakan. Nah, jika kita menerima pesan atau tautan yang mencurigakan di media sosial, jangan pernah kita itu buat klik link tersebut ya, ataupun membukanya, karena itu bisa membuat memudahkan seseorang itu buat mengakses data-data pribadi kita gitu. Nah, pada slide ke-17 keamanan dalam menggunakan aplikasi. Cara kita itu memastikan keamanan aplikasi itu yang pertama itu unduh dari sumber terpercaya. Nah, pastikan kita hanya mengunduh dari aplikasi atau dari toko aplikasi yang sudah tersedia di ponsel kita itu seperti Play Store, habis itu Apple Store yang melalui pemeriksaan keamanan terhadap aplikasi. Setelah itu periksa izin aplikasi ya. Pastikan aplikasi hanya meminta izin yang diperlukan. Jika izin aplikasi mengakses data yang tidak relevan dengan fungsinya, seperti izin untuk mengakses kontak ataupun kamera, jika aplikasi tersebut tidak membutuhkan, sebaiknya tidak usah diisi ya, ataupun tidak usah di-download. Nah, yang ketiga itu pembaruan aplikasi secara berkala. Nah, aplikasi yang kita perbarui dalam memiliki celah keamanan yang bisa kita dimanfaatkan oleh kertas ya. Selanjutnya pada slide ke-18 itu ada keamanan dalam pembayaran digital. Cara mengamankan pembayaran digital itu cukup mudah ya buat kita semua itu. Yang pertama itu kan gunakan sistem pembayaran yang terpercaya. Gimana sih caranya? Dengan menggunakan metode pembayaran seperti PayPal atau kartu kredit menawarkan perlindungan konsumen jika terjadi transaksi yang tidak sah. Nah, yang kedua itu periksa keamanan situs. Nah, pastikan situs tempat kita melakukan transaksi memiliki sertifikat SSL yang valid dan enkripsi, dan juga kuat untuk menjaga keamanan data pembayaran kita. Pada slide ke-19 ini membahas tentang penipuan pengembalian dana.
gimana sih cara kita itu menghindari penipuan pengembalian dana? Yang pertama itu kita bisa menggunakan verifikasi informasi. Nah, jika kita menerima email ataupun panggilan telepon yang tidak menawarkan pengambilan dana, verifikasi terlebih dahulu dengan menghubungi perusahaan atau nomor kontak yang resmi pada akun mereka gitu. Nah, yang kedua itu jangan memberikan informasi pribadi gitu. Nah, informasi pribadi ini cukup sensitif ya buat kita semua ya, karena menghindari dan memberikan informasi pribadi kita itu bisa membuat kita itu terhindar gitu dari phishing gitu. Selanjutnya, pelapor kejahatan di dunia maya. Langkah-langkah pelapor kejahatan di dunia maya. Cara kita melaporkan jika kita terkena kejahatan di dunia maya, yang pertama itu adalah laporkan ke pihak yang berwenang. Segera untuk laporkan kejadian yang menimpa kita itu ke polisi ataupun lembaga yang berwenang di negara kita. Nah, terus yang kedua, hubungi penyediaan layanan keuangan. Jika akun bank kita yang terkena hack itu, kita harus segera melaporkan kepada pihak bank supaya langsung bisa dibekukan gitu. Nah, yang ketiga, tinjau keamanan perangkat. Setelah melaporkan kejahatan, pastikan perangkat kita itu aman dengan memperbarui perangkat lunak dan menjalankan pemindaian virus. Nah, untuk yang terakhir, ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, keamanan transaksi online itu adalah hal yang sangat penting di dunia digital. Nah, yang semakin berkembang. Nah, kita semua harus memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk menjaga informasi pribadi dan finansial. Dengan mengikuti langkah-langkah yang aman seperti menggunakan password yang kuat, memeriksa keamanan situs, dan menghindari wifi pabrikan. Nah, kita dapat meningkatkan risiko ancaman online. Selain itu juga penting juga untuk kita selalu waspada terhadap tanda-tanda penipuan dan melakukan pembelian hanya melalui platform yang terpercaya. Nah, dengan menjaga keamanan transaksi online, kita itu dapat menikmati kenyamanan dunia digital tanpa khawatir kita itu akan dapat ancaman yang dapat merugikan kita gitu. Ya, mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab buat adik-adik semua. Mungkin ada yang ingin bertanya gitu. Kami persilakan. Nanti buat 3 orang penanya terbaik ya. Nanti kita ada door prize. Udah. Kalau ada yang pengen ke WC nggak apa loh. Kira menanya. Ada yang ingin bertanya? Udah. GPT. Iya, GPT. Ya, kun nggak masuk video. Nanya lah, baru saja yang nanya.
Tanya aja nggak apa-apa. Yang susah-susah sama kakaknya tuh. Tanya aja nggak apa-apa. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi waktu penggunaan internet? Hah? Kelihatan nggak? Nggak. Apa digunain internet? Mati kamu orang. Udah aja depan aja. Ini nggak berdiri aja. Ditanya di apa? Kan di sini kita ini harus menghindari yang namanya mengunduh aplikasi dari sumber-sumber yang berbeda. Karena kita itu untuk mengurangi yang namanya resiko malware. Resiko malware itu resiko seperti apa? Resiko malware tadi contohnya kalau gimana itu tadi? Ya contohnya sama resiko malware itu seperti apa? Baiklah, nanti yang menanya malware siapa namanya? Bisa dipalon, Reza. TV Alwasi. Reza di sini saya akan jawab pertanyaannya tadi. Resiko malware itu apa ya? Ya. Malware itu singkatan dari malicious software yang adalah program atau kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data atau mengganggu sistem komputer tanpa izin pengguna. Jadi malware ini merusak atau mencuri data tanpa izin pengguna. Nah, contoh-contoh atau jenis malware ini ada banyak ya, ada 8 bahkan bisa lebih. Yang pertama di sini worm. Worm itu adalah malware yang dapat menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan firewalls. Jadi dia pas sudah di komputer itu dia bisa nyebar. Habis itu ngambil semua data kita yang penting. Nah nanti data yang penting itu disimpan atau dikunci. Yang punya kuncinya itu orang yang ngasih malware itu. Jadi kalau kita mau data kita itu kembali, kita itu harus bayar ke yang ngasih malware kita itu.
Jadi kayak gitu. Manual itu. Sudah jelas? Oke ya, terima kasih Kak. Jadi siapa yang bertanya? Yang dua tadi. Siapa namanya? Bila. Yang belakang? Siapa? Intan Suara. Ini bertanya tentang sertifikat SSL pintar ya? Oh, Taiwan. Oke, saya jawab ya. Sertifikat SSL itu adalah file digital yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara server dan pengguna melalui internet. Sertifikat ini memastikan bahwa data yang dikirimkan antara pengguna dan server tetap privat dan aman dari pihak ketiga. Itu misalnya kita settingan sama teman ya. Misalnya kita kirim nomor rekening kita ke, misalnya saya kirim ke dia ini. Nah di tengah-tengah itu antara saya dan dia ini ada pengaman yang namanya sertifikat SSL. Nah, misalnya ini Tokopedia, terus saya yang beli itu. Nah di tengah-tengah ini ada itu yang namanya sertifikat SSL, gunanya untuk mengamankan komunikasi. Jadi apa yang saya kirim ke dia ini tidak diambil oleh orang lain. Misalnya saya bayar, nah itu uang itu langsung dia gitu, nggak bisa diambil oleh orang lain. Nah itu, ya bisa. Bertanya tentang ini ya, bagaimana cara menggunakan internet yang aman. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Jadi waktu kita lagi menggunakan media sosial. Ya sama aja. Yang pertama, saat kita menggunakan internet atau media sosial itu, jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Misalnya, ya alamat itu yang kasih, misalnya ada link yang dikirim ke kita, misalnya ini link untuk mendapatkan uang sebesar 10 juta. Terus kita percaya gitu, kita klik linknya, terus dari link itu minta sandi sama password Facebook misalnya. Nah, kita masukin sandi password sama Facebook, sandi sama password sama email Facebook itu diambil sama orang yang ngirim link itu. Nah jadi intinya kalau lagi menggunakan internet itu jangan terlalu percaya dengan yang kita lihat gitu. Misalnya kalau kita hobi game misalnya, terus kita TikTok ada link gratis 1000 diamond. Nah terus kita masukin ID sama password game kita. Nah itu nanti game kita itu bakal dihack sama orang yang ngasihnya itu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Nanya lagi ya. Lagi ya. Jadi bisa lebih mana pertanyaan itu? Tiga pertanyaan lagi ya?
kelasnya beda-beda ya? 10, 11, 12. 11 dulu deh. Namanya juga ya. Siapa namanya? Hansa? Hansa Azira. Jadi sebenarnya bagian 2 sama bagian 3 itu sama. Cuma bedanya bagian 3 itu lebih terbaru, lebih update, lebih aman dari bagian itu aja beda. Ada yang ingin bertanya lagi? Berarti ini nanya dulu. Yang belakang bertanya dua tuh. Dan 2 pertanyaan lagi. Dan nanti bisa diikuti mana pertanyaan yang bagus. Nanya aja ke Bapak. Dan ini bisa dikirim atau email. Dan tadi gimana? Gimana? Masih ada yang mau nanya nggak ini? So, Gimana? Yang belakang ada yang mau nanya nggak? Iya. baik, di sini kita ada 4 pertanyaan ya. Sekarang kita pilih 3 terbaik. Jadi yang pertama di sini pertanyaan yang bagus tuh tentang malware yang ditanyakan oleh Reza Siti Sarwaya. Yang kedua tentang sertifikat atau sertifikasi SSL yang ditanyakan oleh Naila.
Hansa Anzira. Di sini ada berapa kelas nih? 2 kelas. Kita ada grup masing-masing nggak? Kelas apa aja? Kelas apa aja? 11, 10, 10, 12. Mewakilkannya sih boleh cuma 2 orang. 11, 12. Di sini ada ketua kelas 10 nggak? Kelas 11 kayak amun kelas 11 sama kelas 10. Kelas 10 nya perwakilan itu nggak apa-apa. Kita tolong kepada semuanya misalnya diisi ya.
pertanyaan terbaik tadi, ini adalah yang Bisa nonton ya? isi dulu kuesioner lain. Lanjut aja. Udah tapi nggak suka cemburu ya? Enggak. Hapus kak. Dari sini loh. Dari sini sih. Dari sini. Dari semua. Udah selesai. Udah selesai buat 3 orang yang tadi mainnya itu boleh bantu depan. Ya, kita yang tadi masuk.
Jangan nutup dulu ya.